yang sampai ke pengadilan terhadap rekan-rekan kita di Gelora itu juga kita sampaikan menjadi pembelajaran bagi kita bersama agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang demikian. Fungsi kami adalah aktif karena pengawasan internal pemerintah. Fungsi kami melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi ada dua, pembinaan dan pengawasan. Kita tetap melakukan pembinaan agar tidak terjadi fraud, dalam pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, bagaimana apabila ternyata itu terjadi? Maka kita juga melakukan pengawasan, melaksanakan audit terhadap entitas. Tapi audit itu maknanya adalah merupakan program kerja kita, sebenarnya merupakan program kerja kita untuk melakukan pengawasan di lingkup pemerintah Kabupaten Sleman, baik itu di lingkup perangkat daerah maupun di lingkup kelurahan. Nah, bagaimana kemarin kaitan dengan bandwidth dan sebagainya? Betul, pada waktu itu kita pernah melaksanakan audit untuk tujuan tertentu, masalah bandwidth. Ini menjadi pelajaran baik bagi kami di Inspektorat maupun bagi seluruh perangkat daerah. Ketika melaksanakan sebuah program, kita harus merencanakan dengan baik, merencanakan dengan matang. Perencanaan kebutuhan itu menjadi satu hal yang sangat mendasar. Kemudian yang kedua, pelaksanaan harus dengan tata kelola yang akuntabel, transparan. Ini menjadi catatan kita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dampak atau manfaat dari sebuah program itu, baik itu manfaat secara internal maupun manfaat secara eksternal, kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi ada hal efektivitas, tapi juga ada hal yang perlu kita perhatikan adalah efisiensi juga. Ke depan, Inspektorat akan melaksanakan pembinaan yang lebih intensif kepada seluruh perangkat daerah yang ada, agar hal-hal yang bersifat fraud itu tidak terjadi lagi di masa depan. Artinya pengendalian dari masing-masing perangkat daerah itu yang perlu untuk kita upayakan bersama. Sambutan dan arahan dari Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Ibu Aisyah Inayati Suryani. Kepada Ibu Ina, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya di gedung Dekanas dan yang kita sudah 2 kali melaksanakan jumpa pers sebelum rawuh. Sebelumnya alhamdulillah sekali selamat datang, dan juga sebelumnya selamat datang Pak Inspektur dan Bapak Kadis Dukcapil yang telah berkenan hadir dalam jumpa pers hari ini di gedung Dekanas, dan juga teman-teman dari Inspektorat, Ibu Sekretaris Bapak Ibu Irdan, dan juga Bapak Kabid dari Dukcapil, Pak Kabid dari Kominfo, dan juga teman-teman dari Dinas Kominfo. Alhamdulillah sekali kita dapat bersilaturahmi di sini. Mohon izin saya mewakili Bapak Kadis yang kebetulan hari ini ada acara. Sekali-sekali kami dengan saya ini Bapak Ibu sekalian, sobat media. Jadi istilahnya sobat media yang habis ya, sobat media ini. Kita bertemu dengan sobat media hari ini dalam rangka untuk jumpa pers. Kalau dikaitkan dengan tema ini karena beliau ada Bapak Inspektur dan juga Bapak dari Kadis Dukcapil. Temanya adalah mewujudkan reformasi birokrasi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum.
Jadi bersama kita telah hadir selamat pagi Pak Inspektur, selamat pagi juga Pak Kadis Dukcapil yang nanti kita akan bersama-sama mendengarkan ya program kerja. Jadi tujuan dari Jumpa Pers ini adalah bagaimana kami dari perangkat daerah menyampaikan program kerja, bagaimana kami menyampaikan isu strategis yang ada di masing-masing perangkat daerah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui sobat media yang saat ini hadir bersama kami, sehingga akan lebih dekat kami bersama dengan masyarakat melalui informasi dari masing-masing perangkat daerah yang sekarang kita bersama dengan Bapak Inspektur yang nanti bagaimana dalam hal melakukan pengawasan yang ada di pemerintah daerah dan juga bersama Bapak dari Dukcapil bagaimana pelayanan kependudukan yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, tentunya nanti dengan harapan yang sudah disampaikan ini akan mendapatkan informasi bagi masyarakat. Karena kalau kita menyampaikan ke masyarakat tentunya salah satunya melalui dari fasilitas di Jumpa Pers saat ini bersama dengan sobat media yang hari ini bersama dengan kami di Gedung Dekranasda. Kemudian hari ini juga nanti akan disampaikan hal-hal yang mungkin perlu yang kita mungkin tapi juga perlu mendengarkan terkait dengan pengawasan dari inspektorat seperti apa, kemudian pelayanan kependudukan itu yang seperti apa, yang nanti tentunya manfaat ini akan diketahui oleh masyarakat, terutama sekali dengan pelayanan kependudukan yang ini sangat dekat, baik dari yang mungkin kelahiran, pernikahan, termasuk kematian itu akan sangat dekat sekali dengan masyarakat. Kemudian pengawasan ini mungkin terkait dengan pengawasan anti korupsi nih, Pak Inspektur, jadi nanti juga bisa disampaikan sehingga masyarakat akan lebih banyak mengetahui terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan atau mungkin akan dilaksanakan di perangkat daerah khususnya di Dukcapil dan juga dari inspektorat. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian, karena sudah jam 10 lebih ya, nanti langsung ada pemaparan dari beliau, Bapak, Ibu, Bapak semua. Di Komandu juga banyak bapak-bapaknya teman-teman. Nanti monggo dari Pak Inspektur dan juga Pak Kadis menyampaikan terkait dengan program kerja strategis yang ada di Dukcapil maupun di Inspektorat untuk nanti bersama-sama bisa dirilis oleh teman-teman atau sobat media dari mas media yang ada di Kabupaten Sleman. Kira-kira di kami seperti itu. Saya pantun lagi boleh ya Pak? Ya kemarin itu saya ada satu pantun yang saya baru buat, terus akhirnya agak tidak hafal, tapi sekarang saya sudah mulai hafal dengan pantun tadi. Guru pasir sangatlah jauh. Cakep. Yang dekat di pantai ini. Cakep. Matur nuwun sudah rawuh di acara Jumpa Pers hari ini. Sampai semua. Bapak Ibu Sobat Media kami hormati, kami informasikan bahwa Jumpa Pers kali ini mengusung tema Sleman berintegritas, pelayanan cepat, pemerintahan hebat. Adapun materi yang akan disampaikan yang pertama admin hidup mudah dan cepat, pelayanan digital untuk warga Sleman. Kemudian rencana gelar pengawasan daerah untuk semua OPD, sosialisasi anti korupsi pada kelurahan di 12 Kapanewon, serta peringatan HAM Ordia 2025. Baik, kita langsung saja untuk materi pertama. Kita mulai dari materi rencana gelar pengawasan daerah untuk semua OPD, sosialisasi anti korupsi pada kelurahan di 12 Kapanewon, serta peringatan hari HAM Ordia 2025 kepada Pak Anton. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berterima puji syukur kita kepada Allah Yang Kuasa kesempatan pagi siang ini kita bertemu lagi. Satu hal yang sangat bahagia karena kami diberikan kesempatan oleh pemuda
media, Bapak Kepala Dinas Dukcapil Menowi, Bu Sekin, sobat media yang Menowi. Beberapa hari lalu kami dihubungi oleh Dinas Kominfo untuk dapat bersilaturahmi dengan teman media, dan saya kira juga sarana yang tepat bagi kami dapat bersilaturahmi. Satu dua mungkin sudah banyak juga kita yang sering ketemu dengan ibu bapak sekalian. Biasanya hanya ngobrol gitu ya, tapi kalau saat ini kan bertemu kalian dalam suasana yang sangat formal, banyak teman-teman dari media. Rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi kami ingin memperkenalkan dulu tentang Inspektorat Kabupaten Sleman. Ya, Inspektorat Kabupaten Sleman ini pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang diberikan ketugasan oleh Bupati membantu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perusahaan pemerintahan, tugas bantuan pada daerah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Sleman. Ini adalah di pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perusahaan pemerintahan. Hal ini yang kami lakukan. Nah, kemudian kami ingin menerbit pada suatu hal. Kebetulan saat ini mendekati Hari Anti Korupsi Sedunia sesuai dengan tema tadi, dan kebetulan Akordia itu nanti akan dilaksanakan di IC Pusat tanggal 6 sampai dengan 9 Desember. Selanjutnya, upaya-upaya apa yang kita lakukan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah? Saya kira kita tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Sleman, yang pada gilirannya kita mengharapkan adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira tantangan itu satu hal yang harus dijawab oleh kita semua, karena dalam arah menuju sana itu biasanya banyak dinamika yang berkembang yang harus kita upayakan. Nah, berkenaan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih ini, kami di Inspektorat bekerjasama dengan perangkat daerah bagaimana agar tata kelola pemerintahan itu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tertib dan akuntabel. Upaya-upaya yang kita lakukan antara lain bahwa kita berupaya untuk melaksanakan pencegahan korupsi, komitmen bersama untuk itu yang nanti akan tetap kita lakukan kepada seluruh perangkat daerah. Nah, untuk itu kami sudah mulai melaksanakan sosialisasi anti korupsi di 12 Kabupaten. Sosialisasi ini di Kabupaten itu dengan melibatkan dari unsur Kabupaten dan unsur dari Kamera. Kita menggandeng selain dari Inspektorat juga narasumber, kita mengundang dari Kejaksaan Negeri Sleman. Harapan kita nanti paling tidak kita dapat mensosialisasikan, kemudian yang kedua adalah menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi itu agar bisa diterapkan di perangkat daerah. Kemudian kami juga sebenarnya akan mengundang seluruh kepala perangkat daerah yang ada di kabupaten dan di Kabupaten dalam acara gelar pengawasan daerah. Salah satu materinya nanti kita akan mengundang BPK juga mengundang dari penyuluh anti korupsi untuk menyampaikan nilai anti korupsi itu. Katanya nanti ada diseminasi di semua perangkat daerah, dari kepala perangkat daerah kepada seluruh jajaran yang ada di perangkat daerah tersebut.
kita dengan seperti itu mudah-mudahan keinginan kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Inspektorat juga mengawal kegiatan bangunan yang ada, kemudian melakukan pengawasan sesuai dengan program yang telah kita laksanakan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan kembali ke pembacaan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua terkait layanan adminduk yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Dr. Andes Arifin M. Laus. Kepada Pak Arifin, mohon persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan lahir. Yang saya hormati Pak Inspektur, kemudian yang kami hormati serta seluruh jajaran ada Pak Akhirkan, kemudian juga ada sekretaris juga yang hormati, kemudian Kepala Dinas Kominfo yang dalam kesempatan kali ini diberkenan diwakili oleh Bu Sekretaris dan juga Pak Akhi, kemudian sobat-sobat sekalian, sobat media atau rekan-rekan pers yang saya hormati, banggakan, serta hadirin sekalian yang kami hormati pula. Terima kasih atas kesempatan pada kesempatan kali ini. Seyogianya memang kami dijadwalkan ada 25 begitu, tapi karena sesuatu hal dibarengin sama inspektorat begitu, sehingga muncul pada kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern ataupun ketugasan kami serta apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami rencanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi memang kita maklum bersama dan kita sudah tahu bersama bahwa negara ini dibentuk dalam rangka untuk tujuan negara 5 dasar itu melindungi dan seterusnya itu sampai kepada berserta di dalam perkembangan dunia, berdasarkan negara-negara dan seterusnya. Dalam rangka itu tentu kemudian pada pribadi-pribadi atau pada penduduk itu juga kemudian kita harus memberikan perlindungan dan pengakuan terkait dengan status pribadi maupun status hukum seseorang itu, baik itu terkait dengan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukannya. Peristiwa penting tentu di situ ada kelahiran, kematian, pernikahan dan seterusnya. Peristiwa kependudukan terkait dengan mutasi, pindah datang dan seterusnya. Nah ini perlu ada pengakuan terkait dengan hal itu. Ya, tentu perlu pengakuan. Sementara memang kita tahu bersama bahwa memang urusan kependudukan ini adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi, namun demikian dia menjadi dasar bagi pelayanan dasar lainnya. Dia bukan pelayanan dia urusan wajib non pelayanan dasar, namun menjadi dasar bagi pelayanan yang lain. Semuanya pelayanan yang harus diberikan kan berbasis pada asumsi kependudukan dan pencatatan sipil. Mau ngurus sekolah juga harus di situ. Mau untuk urusan bantuan, semua berbasis pada administrasi. Dan memang sudah sepantasnya dan seharusnya memang seluruh kebijakan juga diperuntukkan dan didasarkan pada penduduk yang karena orang objek dan subjeknya memang penduduk dan masyarakat. Cuma kami dari sisi administratif. Nah dalam rangka itulah kemudian kami ini dilala itu yang punya kepanjangan tangan dari pusat langsung itu ya Dinas Dukcapil ya. Bahkan SK kami pun harus SK-nya sampai Kemendagri ya gitu. Sehingga ini kalau suwe ya. Tentu kami dalam kerangka itu kemudian bagaimana agar tugasan kami tentu diundangkan banyaknya apa yang harus kami lakukan, apa kewajiban atau ketugasan dari
teknis di membantu Bupati dalam melakukan tugas. Saya tidak akan berbicara terkait dengan ini karena ini hanya apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami sudah lakukan dalam kerangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian status pribadi maupun status hukum. Ada beberapa hal, tentu pelayanan kami. Pertama dari pelayanan kami. Layanan kami ini sekarang itu ada offline dan online. Karena kemarin yang diminta kayaknya digital itu juga kami juga yang online. Jadi ya, pelayanan offline itu tentu kami ada di dinas kami. Itu yang terkait dengan pencatatan sipil. Kemudian ada di MPP. Di MPP itu ada sekarang ada 2 grade. Kalau kemarin kan sebelum kami 1 derajat, sekarang sudah ada 2 derajat. Jadi sudah bisa lebih banyak orang bisa datang dan memberikan kenyamanan terkait dengan administrasi kependudukan dan hidupnya. Nah, kemudian juga yang offline itu ada kegiatan-kegiatan kami jemput bola. Entah itu nanti namanya sisir antidu atau yang masih dijemput bola, entah itu yang diinisiasi oleh kami, diinisiasi oleh Kapanewon maupun yang diinisiasi oleh kelurahan, bahkan sampai kepada paduan atau tempat-tempat lain. Misalkan sebelum ini kami ada bekerjasama dengan disabilitas, pemilihan umum yang akses disabilitas, PPO tadi ya, pemilihan umum akses disabilitas. Itu yang lintas. Jadi ada komponen-komponen sendiri juga yang kemudian kita kerjasama terkait dengan yang kegiatan offline. Yang online itu juga ada yang kami lakukan. Online itu ada di Dukcapil online Serkamakap Gedur.id. Itu ada di situ dan juga bisa melalui Posyandu. Posyandu ini pos pelayanan kependudukan. Ini ada di 86 kelurahan dan 28 fasilitas kesehatan. Baik dia dari puskesmas maupun klinik-klinik. Bahkan terakhir kemarin dari Permata Haji. Mohon untuk kemudian bisa menjadi kerjasama dengan kami. Ini posyandu. Jadi yang biasanya yang fasilitas kesehatan ini terkait dengan akte kelahiran. Kalau yang posyandu yang di kelurahan banyak terkait dengan kematian, termasuk UKBC dan tetapi semua terkait dengan pendaftaran tersebut. Nah, itu terkait dengan online. Nah, kalau yang Dukcapil online itu bisa diakses orang per orang. Jadi individu bisa. Tetapi kalau dia agak gagal tindak ke desa itu bisa. Nanti desa yang akan mengonline-kan lewat Posyandu. Itu beberapa kegiatan dan tentu dan kebetulan di 2024 dan 2025 nampaknya ya untuk kegiatan online ini belum mendapatkan antusiasme masyarakat belum begitu tinggi. Jadi masih 11%. Jadi kegiatan pelayanan yang di online kan itu ternyata baru diakses oleh 11% dari total keseluruhan pelayanan yang online. Meskipun kita sadar juga sebenarnya masyarakat ini kan sudah melek teknologi semua, tetapi nyatanya masih 11%. Karena ternyata banyak yang masih memang untuk bertatap muka langsung offline gitu. Kan bisa serius konsultasi dan sebagainya. Sehingga kita tidak mungkin di beberapa tempat ada yang menutup akses offline-nya misalnya. Kita belum berani. Jadi kita masih mencoba untuk nanti memperbesar akses online-nya saja. Kita dorong ke sana agar online itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu kebetulan untuk menunjang berbagai hal itu tadi, kami di Kabupaten Dinas Dukcapil itu memiliki 15 inovasi. Di samping itu tadi dari Posyandu, kemudian Kaswindu itu juga ada layanan lain. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan Bisa Alert. Jadi Bisa Alert ini besok tanggal 26 November ini kami di Grafiti akan
melaksanakan kegiatan penganugerahan GISA. GISA itu Gerakan Indonesia Sadar Hidup. Proses ini sudah dalam tahap penilaian, kemarin sudah, besok tinggal penganugerahan. Insya Allah kami sudah bertanya kepada Bupati juga, semoga beliau bisa juga hadir. Jadi terkait dengan GISA ini, Ibu dan Bapak sekalian, jadi perlu kami sampaikan. Jadi GISA itu kan Gerakan Indonesia Sadar Hidup. Di situ ada sadar terkait dengan kepemilikan, sadar terkait dengan pemutakhiran data kependudukan, sadar terkait dengan pemanfaatan, dan juga sadar bagi petugas-petugas kami baik di Dinas Dukcapil, di Kapanewon, di desa, di Padukuhan, itu harus kemudian sadar untuk memberikan pelayanan secara baik. Nah, terkait dengan kegiatan ini kami ukur. Jadi kebetulan nanti kalau untuk Kapanewon dan Kalurahan itu dan juga ada dua kategori. Jadi kategori Kapanewon besar, kategori kelurahan besar, dan seterusnya itu ada dua. Yang di penduduknya di atas 60.000 ya, di atas 60.000 itu kategori A, yang itu penting. Jadi nanti di Kapanewon kita hitung juga seperti apa bisanya, di Kalurahan juga, kemudian di Padukuhan juga. Jadi nanti kalau diambil 33, jadi artinya 9 kali 2, 18, ada 18 nominator untuk memperoleh pisahan. Dan alhamdulillah ini cukup baik dalam kerangka untuk kepemilikan maupun pemutakhiran data yang ada di masing-masing Padukuhan, Kalurahan maupun Kapanewon dan di dinas sendiri. Alhamdulillah antusiasmenya cukup baik. Jadi bahkan ada kemudian inovasi-inovasi itu tumbuh di tingkatan Padukuhan maupun di tingkatan Kalurahan. Saya pikir itu untuk terkait dengan Dinas Dukcapil, dan karena itu kebetulan momen yang baik itu saya manfaatkan selaku PLT Manemu Melati. Sorry, mohon maaf ini cuma saja, iseng aja kalau yang ini. Besok insya Allah sebagai informasi tanggal 11 Desember kami akan melakukan pengukuhan SPAD, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dulu di semester awal kami sudah melakukan SPAD di batch pertama, itu dulu di SMP 1. Besok di batch 2 kami akan melakukan pengukuhan SPAD itu di NTS 6 di Timur Kalurahan Sidoarjo. Nanti akan kita simulasikan terkait dengan KMMT, dengan masa makanan tambahan. Karena kebetulan kan Melati kan dilalui 2 kali ya. Itu kita akan melaksanakan kegiatan itu di sana. Dan di batch 2 ini ada 20 sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang akan kita kukuhkan terkait dengan SPAD. Ini sedang berproses semuanya. Alhamdulillah kami sudah mendampingi, karena memang setiap pendampingannya cukup lama. Karena memang kita tidak ingin terkait dengan SPAD itu hanya portofolio saja, tetapi bahwa sivitas akademika atau sivitas sekolah itu mampu memahami betul bagaimana menyusun sebuah menjadikan mereka satuan pendidikan aman. Saya pikir itu saja. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan IKD. Jadi gini, memang secara nasional dulu di Kongres Nasional itu diminta memang semua daerah itu kan targetnya kan 30%. Menanggal tambah. Jadi di Kabupaten Sleman itu saya masuk itu sekitar 13,5 kalau nggak salah atau gitu. Kemudian kita lakukan upaya-upaya dan alhamdulillah pada saat ini mungkin sekitar hampir 16%. Kebetulan kan penduduk wajib KPTP kita kan banyak. Jadi upaya untuk melakukan perekaman atau aktivasi terkait dengan IKD ini memang sudah perlu effort yang luar biasa. Kebetulan memang sekarang ini kami lebih kepada upaya langsung ke masyarakat. Misalkan seluruh pelayanan yang ada di kami,
yang di Dukcapil atau yang di dinas maupun di kantor maupun di MPP atau yang ketika kegiatan kita ke jemput bola ataupun di di sekolah dan sebagainya, itu semuanya kemudian kita titipi terkait dengan aktivasi tadi. Dan alhamdulillah sekarang lonjakannya cukup tinggi karena bisa dibayangkan memang untuk 1% itu kalau nggak salah sekitar hampir 8.000 untuk naik 1% gitu. Nah, kebetulan kami di Dukcapil hariannya berkisar 150 sampai 200 yang aktivasi tadi saat ini. Gitu. Kalau upaya untuk sosialisasinya, insya Allah terus kita kerjakan. Karena kita terkendala pada nonton mau sih BA saya Pak Debulo dihubungi kalian petugas yang itu. Jadi terkait dengan IKD itu tidak ada yang baik WA atau baik online, harus tatap muka dengan petugas. Petugasnya bisa di kami, bisa di Kapaneo. Gitu. Nah, nanti mungkin ke depan akan kami coba nanti petugas-petugas ini yang nanti akan kami perbanyak. Sehingga nanti misalkan di kelurahan bisa aktivasi IKD. Tapi itu nanti jadi masih dalam perancangan kami agar kemudian memperbesar cakupan terkait dengan IKD. Karena sejauh ini memang banyak yang mungkin yang masyarakat juga jadi terkendala untuk kemudian mengaktifkan. Jadi